Lorong 1 Sungai Rumbai, Kabupaten Darmasraya. Video ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya, Bu. Ini ada tugas dari calon guru penggerak angkatan 11, Bu. Pada demonstrasi kontekstual, kami CGP ini diminta untuk melakukan wawancara dengan pimpinan ataupun kepala sekolah. Mohon keringanan waktu Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan Ibu. Silakan. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Sehat ya, juga. sehat, Bu. Baik, Bu, untuk yang pertama, Bu, di sini kami diminta untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral, Bu. Di sini, Bu, apakah ada Ibu mengalami hal yang serupa dengan itu yang dilakukan di sekolah kita? Ini tentang gurunya atau tentang murid? Boleh di antara keduanya. Boleh di antara keduanya. Kalau dengan gurunya barangkali mungkin memang mungkin ada teman-teman kita yang mungkin masih kurang memahami atau belum bisa menempatkan dirinya memenuhi disiplin barangkali atau memenuhi kinerja kita yang semestinya. Itu sedikit ada tapi sedikit alhamdulillah. Jadi ini tentang gurunya ya, Bu, yang masih ada yang belum mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan begitu ya, Bu, ya. Kemudian, Bu, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan terhadap kasus yang ditemui? Yang pertama tentu kita pertama dulu kita memahami bahwa yang namanya kita manusia, kita tidak lepas dari sifat sosial, dimana kita sewaktu-waktu kita punya hubungan yang lain selain dengan tugas kedinasan kita di sekolah. Misalnya tentang disiplin waktu hadir ke sekolah misalnya. Kadang-kadang ada teman kita yang terlambat. Sekali dua kali mungkin itu kita pahami. Mungkin tapi kalau itu sering tentu kita sampaikan teguran. Oke, setelah disampaikan secara bersama, kalau tidak ada perubahan mungkin itu akan memanggil. Mungkin kalau masih berulang mungkin ada ibu panggil, ibu tanya apa masalahnya, apa kendalanya, penyebabnya, kayak gitu. Jadi kita pendekatan ke yang bersangkutan. Ini mungkin yang menjadi dilemanya ya, Bu, Itu dilemanya. Antara kita akan ikut aturan atau yang berdasarkan moral kita ya, Bu. Di satu sisi kita paham mungkin dia ada misalnya orang tuanya sakit, misalnya kita paham dia wajib juga berbakti kepada orang tuanya, tapi di satu sisi ketika anak-anak ditinggalkan tanpa berita, tanpa mungkin kalau kita semestinya kalau kita berhalangan kita bisa menyampaikan ke ibu atau menyampaikan ke teman lain, minta bantu supaya anak kita tidak terlantar, anak-anak yang kita tinggalkan tadi. Mungkin di situ aja. Di situ dilemanya yang antara moral dengan yang seharusnya gitu ya, Bu, ya. Kalau di dinas kita tidak ada sisi sosialnya harus dinas full. Tapi kalau secara sosial kita tidak mungkin. Dan namanya kita seorang anak tentu kita wajib berbakti pula dengan orang tua. Di situ. Jadi dilema ya, Bu, ya. Jadi pengambilan keputusannya menjadi sebuah problem yang memang harus kita selesaikan sendiri ya, Bu. Kemudian Ibu, langkah-langkah dan prosedur apa yang selama ini yang sudah Ibu lakukan gitu? Pertama seperti disampaikan tadi, sekali dua kali kita toleransi. Mungkin ya kalau masih berlanjut, kita melakukan pendekatan individual. Kita tanya, setelah itu kita cari bagaimana solusi terbaik. Itu saja diskusi. Menurut Ibu ini, Bu, hal-hal yang Ibu sampaikan tadi dari langkah-langkah yang Ibu lakukan terhadap bawahan Ibu, apakah menurut Ibu itu sudah efektif atau belum gitu?
secara apa mungkin rasanya sudah efektif, tinggal lagi berpulang kepada yang bersangkutan, mau tidak dia memperbaiki dirinya, mengkoreksi dirinya, menyadarikah dia bahwa oh ternyata saya di sini saya wajib, di sini saya juga wajib, di sini ada tanggung jawab, di sekolah juga ada tanggung jawab. Berbalik lagi kepada yang bersangkutan ya lagi ya. Kalau ibu rasanya sudah disampaikan, tentu ibu kita juga ada penilaian. Nah itu gunanya kita ada penilaian kinerja. Nah di situ kan bisa ibu kalau menilainya. Nah, langkah ini mungkin belum berhasil, tentu di situ lagi. Itu tidak mungkin sama yang melaksanakan tanggung jawabnya penuh dengan yang tidak penuh dalam melaksanakan tanggung jawab. Jadi solusi yang ibu berikan, maksudnya solusi kasus-kasus yang ibu dapat ini sudah ibu atasi gitu ya bu ya, dengan keputusan cara ibu mengambil langkah-langkah dari pertama tadi memulai mengidentifikasi permasalahannya ya bu, kemudian solusinya apa gitu ya bu ya. Kemudian bu, tantangan terberat ibu gitu bu dalam pengambilan keputusan yang ibu lakukan gitu. Tantangan terberatnya ibu Ya. juga, karena ibu juga manusia, ibu itu yang berat juga kan. Iya. Di satu sisi ibu paham, tapi di sisi lain ibu harus menegakkan. Apalagi kita juga dituntut seperti itu. Jadi sebelum ini ibu harus, bahkan ibu harus membuat buku khusus tentang kedisiplinan teman-teman di sekolah ini. Nah, itu tantangan terberatnya, ibu harus tegas, ibu harus ibaratnya mematikan rasa kayak gitu. Iya. Jadi memang ya gitu ya bu ya, tantangan Iya, terberat antara tantangan moral terberat, dengan yang seharusnya gitu ya bu, Tanggung tanggung kita jawab ya bu. secara Mungkin ini bu, berdasarkan yang tadi penjelasan ibu tadi tentang dilema etika, apakah ibu itu langsung menempatkan, maksudnya kan begini bu, anak guru ini tadi memiliki kasus terlambat datang gitu ya bu, kemudian sudah ibu koreksi dengan cara memberikan apa namanya tadi bu, teguran secara langsung ya bu ya, tegurannya. Kemudian berkaitan dengan kinerja di PMM-nya gitu. Setelah ibu lakukan yang kinerja di PMM-nya, apakah ini sudah melakukan suatu perubahan gitu bu dari yang terjadi sebelumnya dengan sesudah mendapatkan teguran? Dan alhamdulillah sudah mulai ada perubahan ya bu ya. Kemudian bu, faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah ibu dalam membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Pertama tentu kita belajar dari pengalaman, baik pengalaman ibu secara pribadi ketika ibu juga menjadi bawahan, maupun belajar dengan teman-teman ibu. Teman-teman itu gunanya kita punya forum-forum diskusi. Kalau yang namanya kepala sekolah ada namanya KKS. Jadi di situ ibu bertanya, kalau teman kita seperti ini bagaimana, apa langkah kita. Jadi itu ibu rasa kekuatan ibu, selain pengalaman ibu, kemudian ibu bertanya, berdiskusi dengan teman-teman yang dianggap lebih senior, mungkin juga dengan belajar di PNM, banyak mungkin membaca-baca literatur atau mencari bahan-bahan bacaan gitu. Jadi berarti kita memang harus melakukan kolaborasi ya bu, kemudian menambah lagi pengetahuan kita dari luar ya bu, agar menjadi pemimpin yang baik untuk yang kita pimpin begitu ya bu ya. Nah kemudian yang terakhir bu, dari semua yang ibu sampaikan tadi bu, apa pembelajaran kira-kira bu yang pembelajaran etika yang dapat kami amalkan begitu dari yang ibu sampaikan? Pertama mungkin secara religius kita memang harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan kita selalu berdoa, selalu memohon petunjuk kepada Allah, kita punya garis, kita punya tuntunan atau role-nya, sehingga ini jalan yang harus kita tempuh. Kemudian selain secara kita terus berdoa, seperti yang disampaikan tadi juga selalu belajar. Ibu sangat setuju sekali dengan apa namanya yang belajar sepanjang hayat. Itu ibu sangat setuju sekali.
Karena memang selain agama kita juga mengajarkan bahwa memang kita setiap hari harus belajar. Iya. Itu yang sangat penting. Jadi pengambilan keputusan ini memang harus banyak pertimbangan ya Bu ya. Jadi harus menimbang ini baik, nah ini buruknya bagaimana gitu ya Bu ya. Dari penjelasan Ibu tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa memang kita harus menambah pengetahuan kita dari luar agar kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan yang akan kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Nah, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga wawancara ini dapat memenuhi nilai demonstrasi kontekstual pada tugas modul 3.1 CGP Angkatan 11 ini. Terima kasih selalu. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.